teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang terjadinya radikalisasi organisasi-organisasi politik. Nah, jadi fase awal pergerakan nasional Indonesia ini dimulai sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Nah, pergerakan pada masa ini cenderung menunjukkan karakter perjuangan yang moderat, elitis dan juga kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Namun, memasuki dekade 1920-an, dinamika politik di tanah air mengalami transformasi fundamental menuju arah radikalisasi. Fenomena radikalisasi ini ditandai dengan perubahan strategi organisasi pergerakan dari yang semula bersifat kooperatif terhadap pemerintah Belanda menjadi non-kooperatif, atau yang dulunya bersifat evolusioner menjadi revolusioner, serta peralihan sikap. Nah, penyebab utama munculnya radikalisasi ini berakar pada akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang dianggap tidak berpihak pada rakyat pribumi. Faktor internal yang paling signifikan adalah kegagalan pemerintah dalam merealisasikan janji November. Nah, jadi organisasi-organisasi yang menjadi penggerak dalam fase radikal ini mencakup spektrum ideologi yang beragam, seperti SI yang terbagi dalam SI merah dan SI putih, kemudian ada PKI, PI, dan PNI. Nah, jadi untuk materi lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, berikutnya adalah penyebab terjadinya radikalisasi organisasi pergerakan. Dalam sejarah pergerakan sosial maupun politik, radikalisasi sering muncul ketika suatu kelompok merasa bahwa tuntutan dan aspirasi mereka tidak memperoleh perhatian dari pihak yang berkuasa. Radikalisasi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui proses sosial, politik, ekonomi, dan ideologis yang berlangsung dalam waktu tertentu. Yang pertama ada faktor sosial dan politik. Dalam konteks sosial dan politik, radikalisasi sering dipicu oleh adanya ketidakadilan yang dirasakan masyarakat ketika kelompok tertentu merasa perlakuan tidak adil, hak-haknya dibatasi atau mengalami diskriminasi. Maka rasa kecewa terhadap pemerintah maupun sistem yang mendorong organisasi pergerakan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih ekstrim sebagai bentuk perlawanan. Asrori 2015 menjelaskan bahwa radikalisme muncul sebagai respon terhadap keadaan sosial dan politik yang dianggap tidak memberikan keadilan bagi masyarakat. Yang kedua ada faktor ideologi. Selain faktor sosial dan politik, faktor ideologi juga memiliki pengaruh besar terhadap radikalisasi organisasi pergerakan. Ideologi yang dipahami secara sempit dan fanatik dapat membentuk pola pikir eksklusif, yaitu menganggap kelompok sendiri paling benar dan kelompok lain salah. Pemikiran seperti ini mendorong munculnya sikap intoleran terhadap perbedaan pendapat maupun menyatakan bahwa gerakan radikalisme lahir dari pemahaman yang sempit dan eksklusif terhadap ajaran tertentu. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab penting terjadinya radikalisasi. Kondisi kemiskinan, pengangguran, serta rendahnya tingkat kesejahteraan dapat menciptakan rasa frustasi di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Individu yang mengalami kesulitan ekonomi sering merasa tidak memiliki masa depan yang jelas, sehingga lebih mudah dipengaruhi oleh kelompok tertentu yang menawarkan harapan, solidaritas maupun identitas sosial. Leo Leba 2023 menjelaskan bahwa kondisi ekonomi dan ketidakpastian masa depan menjadi faktor penting dalam proses radikalisasi. Ini saya akan menjelaskan tentang organisasi pergerak radikalisasi. Yang pertama ada Indonesia Party. Indonesia Party didirikan oleh 3 serangka, yaitu D.W.S. Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini menjadi partai politik pertama yang secara terbuka menuntut kemerdekaan Indonesia dengan semboyan Indonesia untuk orang Indonesia.
Karena dianggap terlalu radikal, pemerintah Belanda menolak pengesahannya dan mengasingkan para pendirinya ke Belanda. Setelah itu pengaruh Indonesia Party melemah dan akhirnya dibubarkan. Yang kedua ada Partai Komunis Indonesia atau yang biasa dikenal dengan PKI. PKI berawal dari organisasi ISDV yang didirikan oleh Henk Snevelt pada tahun 1914. Tokoh pentingnya antara lain Semaun dan Darsono. PKI menyebarkan paham komunisme dan melakukan berbagai aksi perlawanan terhadap Belanda. Pada tahun 1926 sampai 1927, PKI melakukan pemberontakan yang gagal sehingga banyak tokohnya ditangkap, diasingkan atau bahkan melarikan diri ke luar negeri. Yang ketiga ada Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia berasal dari Indische Vereniging yang didirikan di Belanda pada tahun 1908. Organisasi ini awalnya bersifat sosial, tetapi kemudian berubah menjadi organisasi politik yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tokoh utamanya adalah Muhammad Hatta. Perhimpunan Indonesia ini aktif memperkenalkan perjuangan Indonesia ke dunia internasional dan dianggap radikal oleh pemerintahan Belanda. Yang keempat ada Partai Nasional Indonesia. PNI didirikan oleh Insinyur Soekarno dan kawan-kawan pada 4 Juli 1927. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia melalui semangat nasionalisme dan sikap non-kooperatif terhadap Belanda. PNI berkembang pesat dan berhasil membentuk PPPKI sebagai wadah persatuan organisasi nasional. Karena aktivitasnya, Soekarno dan beberapa tokohnya ditangkap pada tahun 1929. Yang kelima ada Partai Indonesia, Partindo. Partindo lahir setelah PNI terpecah pada tahun 1931 yang dipimpin oleh Sartono. Setelah Soekarno bebas dari penjara dan bergabung, Partindo semakin kuat. Organisasi ini terus memperjuangkan kemerdekaan melalui aksi politik dan penyebaran paham Marhainisme. Namun, tekanan pemerintahan Belanda semakin besar sehingga Partindo akhirnya dibubarkan pada tahun 1936. Yang terakhir ada Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. PNI baru didirikan oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir pada tahun 1931. Berbeda dengan Partindo, organisasi ini lebih menekankan pendidikan politik dan pembentukan kader daripada aksi massa. Tujuannya tetap sama, yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Karena dianggap membahayakan pemerintahan kolonial, Hatta Syahrir dan beberapa tokoh lainnya ditangkap dan kemudian diasingkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan respon pemerintah kolonial terhadap radikalisasi organisasi penggerakan. Menghadapi global radikalisasi yang semakin menguat, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengarahkan seluruh aparatusnya untuk melakukan penakalan dan penindasan. Yang pertama itu ada pembentukan Dinas Intelijen Politik. Langkah strategis pertama yang diambil pemerintah kolonial adalah mendirikan Dinas Intelijen Politik Hindia. Yang kedua itu ada pengawasan ketat terhadap media dan pertemuan. Gubernur Jenderal yang menjabat pada periode kritis pertengahan 1920. Itu yang ketiga tuh penangkapan, pengadilan dan pengasingan. Instrumen represi paling umum yang digunakan pemerintah kolonial adalah penangkapan dan pengasingan para pemimpin penggerakan tanpa proses peradilan yang adil. Itu yang keempat itu ada penumpasan pemberontakan bersenjata. Puncak dari konflik antara pemerintah kolonial dan organisasi radikal terjadi ketika PKI memutuskan untuk melancarkan pemberontakan bersenjata. Yang kelima itu ada kebijakan represi. Memasuki tahun 1930 di dunia dilanda depresi ekonomi hebat yang berdampak pada penurunan pendapatan pemerintah kolonial. Habis itu yang terakhir tuh ada pembubaran organisasi dan pelanggaran aktivitas politik. Selain menangkap pemimpin pemerintah kolonial juga secara sistematis membubarkan organisasi-organisasi yang dianggap radikal.
Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulannya. Nah, jadi fase radikalisasi dalam pergerakan nasional Indonesia ini pada dekade 1920-an merupakan transformasi fundamental dari strategi moderat kooperatif menjadi radikal revolusioner yang dipicu oleh akumulasi kekecewaan terhadap kegagalan janji politik kolonial, krisis ekonomi pasca Perang Dunia I, serta pengaruh ideologi global seperti hak menentukan nasib sendiri melalui organisasi-organisasi progresif seperti Industri Party, PKI, Perhimpunan Indonesia, hingga PNI. Perjuangan ini secara tegas menuntut kemerdekaan mutlak dengan sikap non-kooperatif yang mengintegrasikan masyarakat secara luas. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.